Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di sini di Cerita Ruqyah Syariah. Sebelum kita dengarkan cerita, ada baiknya subscribe, like, share, dan komen dulu agar saya tambah bersemangat berceritanya. Pernikahan adalah mimpi banyak wanita, begitu pula aku. Di balik gaun putih dan senyum bahagia saat ijab kabul, aku meyakini bahwa segala luka masa lalu akan sembuh dan kehidupan akan dimulai dari halaman baru. Bersama suamiku, yang kala itu begitu religius dan penyabar, aku merasa dipilih oleh Allah untuk hidup yang penuh berkah. Hari-hari awal pernikahan kami dipenuhi dengan canda dan doa. Ia memimpin sholat berjamaah, membacakan Al-Quran sebelum tidur, dan mengingatkan aku akan pentingnya menjaga aurat dan akhlak. Aku merasa aman, nyaman, bahkan terlalu percaya padanya. Keluargaku pun turut senang. Ia dikenal baik di lingkungan, dan pekerjaannya sebagai teknisi di kantor pemerintahan membuatku merasa yakin dengan masa depan kami. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Setelah bulan keempat, ia mulai berubah. Dari lelaki yang ramah, ia menjadi mudah tersinggung. Sentuhan penuh kasih berganti dengan tatapan kosong. Ia tidak lagi memimpin sholat, bahkan mulai tidur larut malam tanpa sebab jelas. Ketika aku bertanya, ia selalu menjawab, lelah kerja, tapi aku tahu ada hal lain yang disembunyikannya. Ia mulai membawa benda-benda aneh ke rumah. Botol kecil berisi cairan kuning, kertas dengan tulisan tak terbaca, bahkan kain merah yang ia simpan di lemari. Ketika kutanya, ia marah. Itu bukan urusanmu, katanya tajam. Sejak saat itu, rasa gelisah mulai tumbuh dalam hatiku. Malam-malamku diisi dengan mimpi buruk. Aku sering melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar, memperhatikanku diam-diam. Aku merasa diawasi, bahkan ketika sedang berada sendirian di rumah. Suamiku mulai mempraktikkan sesuatu yang tak biasa. Ia sering bicara sendiri di kamar mandi, terkadang dengan bahasa yang tidak kumengerti. Ia juga melarangku untuk menyentuh beberapa barang miliknya, terutama kotak kayu kecil di bawah tempat tidur. Aku pernah membukanya diam-diam, dan menemukan benang merah yang dililitkan pada potongan kertas bertuliskan namaku lengkap, disertai foto pernikahan kami yang telah dilubangi di bagian rahimku. Jantungku nyaris berhenti saat melihat itu. Ketika kutanya secara langsung, ia malah tersenyum, bukan menjelaskan. Itu untuk menjaga hubungan kita, supaya kamu tetap jadi milikku seutuhnya, katanya dengan nada yang menyeramkan, meski senyum tersungging di bibirnya. Aku mulai merasa ada sesuatu yang menyikatku, bukan secara emosional, tapi secara tak kasat mata. Aku menjadi mudah lelah, menstruasi tidak teratur, dan sakit perut yang menyiksa setiap malam. Dokter bilang aku sehat, tapi tubuhku berkata lain. Suatu malam, saat hujan deras dan listrik padam, aku terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpiku, aku berada di dalam ruang gelap, dikelilingi suara-suara asing. Salah satunya berbisik, rahimmu bukan milikmu, ia yang mengikatnya. Saat terbangun, aku merasakan nyeri di perut bagian bawah seperti diremas, tapi tak ada apapun yang terlihat. Aku menangis sendirian. Suamiku sudah tidak pulang 2 hari. Katanya dinas keluar kota, tapi ponselnya tak bisa dihubungi. Dalam kondisi panik, aku menghubungi sahabat lamaku Hani, yang aktif di komunitas Ruqyah. Ia datang pagi harinya, dan saat masuk rumah, ia langsung bergidik. Rumahmu tidak nyaman secara energi, seperti ada yang bersemayam. Saat Hani mulai membaca ayat kursi dan surah Al-Baqarah, jantungku berdebar kencang. Perutku kembali nyeri, air mata mengalir deras. Hani berhenti membaca lalu berkata pelan, "Kamu perlu ruqyah, segera." Di hadapan cermin malam itu, aku menatap wajahku sendiri. Wajah seorang istri yang terluka, bukan oleh kekerasan fisik tetapi oleh gangguan spiritual dari lelaki yang dulu kucintai. Aku sadar, pernikahanku bukanlah berkah, melainkan jebakan. Sebuah ikatan tak kasat mata yang menjerat bagian paling penting dari diriku sebagai wanita, rahimku.
Setelah peristiwa aneh dan gejala tak terjelaskan di tubuhku, malam menjadi waktu yang paling kutakuti. Dulu aku menikmati keheningan malam sebagai waktu untuk introspeksi dan berserah diri pada Allah. Namun sekarang, malam hanyalah bayang-bayang gelap yang mengintai kesadaranku, membungkus tubuhku dengan rasa dingin dan kecemasan yang tidak bisa dijelaskan logika. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, aku tertidur dengan hati resah. Di dalam mimpi, aku berdiri di sebuah ruangan tua, dingin, dipenuhi bau anyir darah. Cahaya redup dari sudut ruangan memperlihatkan sosok bayangan yang tak memiliki wajah, hanya mata merah menyala yang menatapku dengan hasrat benci. Ia berjalan mendekat, perlahan, tanpa suara. Tubuhku kaku, aku tak bisa bergerak. Di tangannya tergenggam tali merah yang ujungnya terikat pada perutku. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku lenyap. Ia berbisik, "Rahimmu bukan milikmu. Kami mengikatnya dengan cinta yang disumpahi." Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasku berat, dadaku sesak. Jam di dinding menunjukkan pukul 3.17 pagi. Saat aku menyentuh perutku, rasanya seperti ada benda panas yang menempel di bawah kulit. Tapi saat kulihat, tak ada apa-apa. Mimpi itu bukan sekali. Ia datang setiap 2-3 malam. Kadang sosoknya berubah menjadi bayangan mantan suamiku, kadang ia muncul sebagai siluet anak kecil yang menangis di sudut kamar. Tapi selalu dengan tema yang sama. Rahimku, darah, dan pengikat tak kasat mata. Aku mulai mencatat isi mimpi dalam jurnal kecil. Mimpi-mimpi itu kadang sejalan dengan rasa sakit fisik yang kualami di siang hari. Menstruasiku makin tidak teratur. Kadang datang hanya setetes darah, kadang disertai nyeri luar biasa. Dokter tetap bilang, aku sehat, hormon normal, organ reproduksi tak ada masalah. Tapi aku tahu, ada yang tidak wajar. Tak hanya mimpi, bahkan ketika terjaga gangguan itu terasa nyata. Piring tiba-tiba pecah saat aku lewat. Lampu kamar sering mati sendiri pukul 3 dini hari. Suatu sore saat sedang membaca Yasin, suara berdesi seperti ular terdengar dari sudut kamar. Aku mulai menjauhi orang-orang. Aku takut dianggap gila, tapi di dalam hati kecilku, aku merasa sedang ditawan oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan aku tahu, ini bukan hanya soal emosiku, ini spiritual. Sahabatku, Hani, membawaku ke seorang ustadz ruqyah di pinggiran kota. Ia tak banyak bicara, hanya memintaku duduk dan menutup mata. Saat ayat pertama dari surah Al-Baqarah dibacakan, tubuhku mulai bergetar, tanganku kaku, nafasku pendek, suara berat keluar dari kerongkonganku, bukan suaraku. Ustadz menghentikan bacaan lalu berkata tenang, "Kamu terikat oleh jin korin yang dipanggil melalui amalan khusus. Kemungkinan besar dilakukan oleh orang terdekatmu." Aku menangis sejadi-jadinya. Akhirnya, seseorang bisa menjelaskan rasa sakit yang tak terdefinisikan ini. Ustadz menjelaskan bahwa mimpi yang berulang tentang darah, rahim, dan tali merah adalah tanda dari jin pengikat. Jin ini bekerja untuk menghalangi hubungan lahiriah antara wanita dan suami sahnya di masa depan. Ikatan tersebut berasal dari sihir yang biasa disebut sihir pengikat rahim. Ustadz menyarankan agar ruqyah dilakukan secara rutin, dan aku harus memperkuat diri dengan bacaan Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah, Al-Mulk, dan Al-Ikhlas setiap malam. Ia juga meminta agar aku menjauhi benda-benda peninggalan mantan suamiku, karena bisa menjadi wasilah jin menetap. Malam setelah ruqyah pertama, aku kembali bermimpi. Kali ini lebih nyata. Aku berada di rumah lama yang dulu kutinggali bersama suamiku. Di ruang tamu, ia duduk mengenakan jubah hitam. Wajahnya tertutup kabut. Ia tidak berbicara, hanya meletakkan tangan di perutku dan berkata lirih, "Kamu milikku, dan akan tetap begitu." Tiba-tiba dari lantai muncul tali-tali merah yang membelit tubuhku. Aku terbangun dengan teriakan keras. Tetanggaku bahkan mengetuk pintu dan bertanya ada apa. Saat membuka pintu ada setetes darah di lantai ruang tamu. Padahal aku tidak luka. Aku mulai menyadari bahwa batas antara mimpi dan kenyataan makin kabur.
Kadang aku mendengar suara tangisan anak kecil saat sendiri di rumah. Kadang aroma anyir darah muncul tanpa sebab. Semakin aku mendekatkan diri pada Allah, semakin agresif gangguan itu. Tetapi aku juga mulai sadar, gangguan spiritual ini bisa dikalahkan hanya dengan kekuatan tauhid dan kedekatan sejati kepada Allah. Jin tak suka kalau kita mengingat Allah, itu jelas. Pada penghujung minggu penuh mimpi buruk, aku menuliskan dalam jurnal. Aku bukan milik siapapun kecuali Tuhanku. Rahimku adalah karunia, bukan tempat untuk dendam atau sihir. Dan sejak malam itu, aku mulai berjuang bukan hanya melawan rasa takut, tapi juga merangkai kembali kepercayaan diri, spiritualitas dan cinta kepada diriku sendiri. Ruqyah bukan hanya proses pembacaan ayat, tapi juga perjalanan jiwa untuk kembali mengenali cahaya dalam diri. Perceraian bukan sekadar perpisahan administratif antara dua insan. Bagi sebagian wanita, ia adalah retakan besar pada fondasi jiwa. Sejak surat talak itu dibacakan oleh suamiku, rasanya separuh tubuhku runtuh. Tapi lebih daripada rasa kehilangan pasangan, yang membekas adalah jejak luka batin yang seperti dilumuri garam sihir yang tak terlihat. Hari itu hujan turun perlahan, seperti turut menangis bersamaku. Ia pulang setelah 3 hari menghilang, tak ada kata maaf, hanya satu kalimat. Aku talak kamu, sekarang. Tanpa penjelasan, tanpa pembicaraan, tanpa pembelaan. Aku terduduk di lantai, tubuh gemetar. Air mataku mengalir, bukan karena talaknya, tapi karena tatapannya kosong. Seolah aku hanyalah benda yang sudah tak berguna. Ia meninggalkan rumah dengan langkah ringan, sementara aku ditinggal dengan dunia yang terasa asing. Hari-hari setelahnya dipenuhi pertanyaan. Apa aku tidak cukup baik? Kenapa ia bisa begitu tega? Tapi yang paling menyakitkan adalah rasa nyeri yang menetap di perut bagian bawah. Seolah ada simpul yang tak mau lepas. Aku mencoba menguatkan diri, mencari kegiatan, memperbanyak ibadah. Tapi setiap kali menyentuh perutku, ada rasa asing yang sulit dijelaskan. Dalam hati, aku merasa tubuhku bukan lagi milikku. Beberapa malam setelah perceraian, aku merasakan kehadiran yang tak terlihat. Suara pintu terbuka sendiri, lampu berkedip, bahkan suara-suara dalam bahasa asing yang terdengar di tengah malam. Suatu malam, aku bermimpi berada di ruang sidang. Di sana mantan suamiku duduk sebagai saksi, sementara jin berdiri di depanku sebagai hakim. Ia berkata, "Meski ia menceraikanmu, kami tetap mengikatmu. Talak dunia tidak berlaku di alam kami." Aku terbangun dengan nafas tersengal, jantung seperti diperas. Dan saat berdiri ke cermin, aku melihat bayangan lain di belakangku. Tapi saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Dalam percakapan dengan Hani, kami mencoba menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Ia menceritakan bahwa mantan suamiku pernah berguru kepada seseorang yang dikenal memiliki ilmu pengasihan dan sihir pengikat. Sihir ini dipercaya bisa menjaga kepemilikan seseorang terhadap pasangannya, bahkan setelah perpisahan. Lebih mengerikan lagi, orang yang melakukan sihir semacam ini tak selalu menginginkan cinta. Mereka bisa melakukannya atas dasar dendam, ego, atau rasa memiliki yang melampaui batas kemanusiaan. Aku mulai menyadari, mungkin ia tak pernah benar-benar mencintaiku. Mungkin sejak awal, ia hanya ingin menjadikan tubuhku sebagai simbol kekuasaan, bukan sebagai pendamping sejati. Seminggu setelah talak, aku mengalami pendarahan ringan yang terus berulang. Meski tidak cukup untuk disebut menstruasi, tapi selalu disertai rasa nyeri. Dokter kandungan menyatakan semuanya normal. Tapi secara spiritual, Ustadz Ruqyah berkata, jin yang terikat pada organ tubuh wanita bisa mengganggu fungsi biologis secara halus. Mereka tidak merusak, tapi mengikat dan mengendap. Aku menangis dalam diam. Rahimku, tempat kehidupan bermula, sekarang menjadi medan perang antara cinta dan dendam. Pada suatu malam yang sunyi, aku sujud dalam sholat tahajud. Tangisku pecah dalam doa yang tak terucapkan kata. Hanya lirih batin. Ya Allah, aku tidak tahu lagi siapa musuhku. Aku hanya ingin kembali memiliki tubuhku sendiri.
Sejak saat itu, aku mulai membaca ayat-ayat ruqyah setiap malam. Al-Baqarah, Al-Falaq, An-Nas, disertai zikir pagi dan petang. Terkadang saat membaca, tubuhku menggigil. Kadang suara berat keluar dari kerongkongan. Tapi aku teruskan, karena ini adalah jalan pulang ke sejatian diriku. Suatu hari, aku bertemu dengannya di masjid. Ia menyapaku santai, seolah semua yang terjadi hanyalah masa lalu yang ringan. Ia berkata, "Aku tahu kamu akan sulit move on dariku." Aku diam, mencoba tetap tenang. Tapi matanya tak menyiratkan penyesalan. Bahkan seolah menyimpan tawa yang menyakitkan. Ketika aku menceritakan ini kepada Ustadz Ruqyah, ia berkata, "Kadang jin yang dikirim melekat pada mantan suami dan bertindak atas nama dia. Maka sikapnya bisa menjadi tidak manusiawi, karena ia bukan sepenuhnya sadar." Akhirnya, aku menyadari, perceraian ini bukan hanya soal perpisahan fisik, tapi juga pemisahan spiritual yang belum selesai. Aku bukan hanya berpisah dengan manusia, tapi juga harus membebaskan diri dari makhluk halus yang menumpang dalam hubungan yang dulu aku sebut cinta. Aku mulai mencintai diriku lagi, bukan dengan kosmetik atau aktivitas dunia, tapi dengan memperkuat iman, memahami bahwa setiap rasa sakit adalah peluang untuk mendekat kepada Robku. Kalimat kunci, dia meninggalkan aku, tapi bayangannya tidak. Penutup bab, luka yang menyucikan. Perceraian itu menyakitkan, tapi dari sanalah aku belajar bahwa tidak semua cinta berasal dari cahaya. Beberapa cinta datang dari bayang-bayang, dan untuk bebas darinya, kita harus menyalakan cahaya dalam diri. Rahim, sebuah kata yang dalam bahasa medis terdengar teknis, tapi bagi seorang wanita, ia adalah lambang kehidupan. Namun sejak perceraian itu terjadi, bagian tubuhku yang seharusnya menjadi pusat harapan justru berubah menjadi pusat rasa sakit. Setiap kali bangun tidur, rasa nyeri menusuk di bawah pusarku. Bukan seperti sakit haid biasa. Ini berbeda. Ada tekanan, seperti benda asing yang menetap. Kadang rasa panas menyebar ke pinggang dan tak jarang membuatku limbung saat berjalan. Aku mencoba menenangkan diri, mungkin stres, mungkin hormonal. Aku pun berkunjung ke klinik spesialis kandungan. Dokternya ramah dan teliti. Pemeriksaan USG dilakukan, namun hasilnya normal. Tak ada kista, tak ada mioma, tak ada peradangan. "Rahimmu sehat," ujar dokter sambil tersenyum. Tapi tubuhku terus berkata lain. Selama beberapa hari, aku merasa tubuhku tak lagi utuh. Setiap kali melihat cermin, aku mulai mempertanyakan, apakah aku masih memiliki kendali atas diriku sendiri? Kadang, saat sedang sholat, muncul bayangan seperti tali merah melilit perutku. Kadang terdengar suara bisikan samar dari arah kamar mandi. Suara yang berkata, "Rahimmu sudah terikat. Kamu hanya pemilik wajahnya, bukan pemilik fungsinya." Aku menangis saat mendengar bisikan itu. Dalam hati, aku berdoa, "Ya Allah, kalau ini sihir, tunjukkan jalan penyembuhannya. Kalau ini ujian, kuatkan aku menghadapinya." Aku kembali bertemu dengan Ustadz Ruqyah yang sebelumnya membantuku. Ia meminta izin untuk melakukan ruqyah dengan fokus pada gangguan jin yang berkaitan dengan organ tubuh wanita. Ustadz mulai membaca ayat-ayat ruqyah, surah Al-Baqarah, Al-Mu'minun 115 hingga 118, dan ayat kursi berulang kali. Saat ayat dibacakan, tubuhku mulai menggigil. Perutku seperti diremas dari dalam. Suara asing keluar dari kerongkonganku. "Jangan ganggu dia. Dia milik yang sudah ikatnya sejak malam tak bertuan." Ustadz membaca lebih kencang, dan suara itu perlahan melemah. Setelah sesi selesai, Ustadz berkata, "Ada jin yang telah diikatkan pada rahimmu melalui ritual sihir pengikat. Biasanya dilakukan dengan media pribadi, foto,
nama lengkap, bahkan darah haid. Aku terdiam. Ingatanku kembali pada benda-benda yang dulu disimpan mantan suamiku di lemari, termasuk kain merah kecil yang selalu ia lindungi. Setelah ruqyah, aku dan Hani mulai mencari benda-benda peninggalan suamiku. Di laci kamar yang tak pernah kubuka sejak ia pergi, kami menemukan kotak kecil berbahan kayu. Di dalamnya ada gulungan kertas bertuliskan namaku dan tanggal pernikahan kami. Kertas itu diikat dengan benang merah dan ditetesi cairan beraroma logam. Aku menangis melihat itu. Semua sakit selama ini mulai punya makna. Rasa nyeri itu bukan imajinasi. Ia adalah ikatan gaib yang menjerat bagian tubuh paling sensitif dan sakral dalam diriku. Atas saran Ustadz, kami melacak sosok guru spiritual yang dulu didatangi mantan suamiku. Ia tinggal di desa terpencil. Saat kami sampai, lelaki tua itu menyambut ramah. Ketika ku sebut nama mantan suamiku, ia terdiam. Aku sudah tidak melayani lagi, tapi aku ingat ritual yang kamu maksud. Ia menunjukkan buku catatan tua berisi daftar orang dan ritual yang pernah dilakukan. Ada nama mantan suamiku di situ. Dan di sebelahnya tertulis, pengikat rahim dengan media haid dan mantra pengunci cinta dendam. Aku menangis lagi. Bahkan hatiku pun terasa ikut dirantai. Lelaki itu menawarkan untuk menghancurkan ikatan tersebut dengan membaca doa pembatalan sihir dan membakar benda-benda pengikat. Tapi Ustadz berkata, sihir tak akan sepenuhnya hilang dengan api manusia. Harus dengan api tauhid dan pembacaan ayat suci yang rutin. Sejak hari itu, aku berkomitmen. Setiap malam, aku membaca surah Al-Baqarah, ayat kursi, dan zikir pagi petang. Air ruqyah kupakai untuk mandi dan minum. Rasa nyeri mulai berkurang sedikit demi sedikit. Kadang jin muncul kembali dalam mimpi mengatakan, kami masih di sini, rahimu belum bebas. Tapi aku tak gentar lagi. Aku tahu setiap kalimat Quran adalah tameng. Setiap sujud adalah perisai, dan setiap tangisan dalam doa adalah senjata paling tajam. Suatu pagi setelah mandi dengan air ruqyah, aku berdiri di depan cermin. Tidak ada bayangan lain, tidak ada bisikan. Tubuhku terasa ringan, meskipun belum sepenuhnya pulih. Tapi ada satu kalimat yang kukatakan pada diriku. Rahimku adalah milikku. Ia bukan ladang dendam siapapun. Aku merasakan getaran kecil, seperti angin yang menyapu bersih dari dalam. Dan sejak hari itu, menstruasiku mulai normal. Rasa nyeri berkurang, dan yang paling penting, aku merasa kembali utuh sebagai wanita. Kalimat kunci bab ini. Aku merasa tubuhku bukan milikku, sampai aku mengambil kembali dengan iman. Pagi itu langit mendung, seolah ikut menyembunyikan perasaan tak menentu yang bergolak dalam dadaku. Setelah berbagai mimpi dan ruqyah, satu bayangan tetap belum tersentuh secara nyata. Dia, mantan suamiku. Sosok yang pernah berjanji di atas nama Allah untuk menjadi imamku, tapi berakhir sebagai sumber luka dan sihir dalam hidupku. Sejak perceraian, kami tak pernah berbicara lagi. Tapi pesan dari nomor tak dikenal yang masuk semalam membuat seluruh tubuhku gemetar. Aku ingin bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tentang rahimmu. Aku memilih tempat umum, sederhana, dan cukup ramai agar suasana tetap aman. Dia datang mengenakan pakaian kasual, senyum tipis di wajah, seolah tak pernah ada luka di masa lalu. Aku hanya menatap tanpa berkata. Setelah pesan singkat dan sapa basa-basi, ia menghela nafas. Aku tahu kamu merasa tidak normal sejak kita berpisah. Sakit di rahim, mimpi buruk, dan ruqyah yang tak berujung. Kalimat itu mengalir begitu saja dari mulutnya, dan mataku langsung menatap tajam. Dia tidak menyangkal, malah ia menunduk seperti menyiapkan pengakuan yang selama ini dikubur.
Aku melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh siapapun. Aku mencoba mengikatmu. Ia menjelaskan bahwa beberapa bulan sebelum perceraian, ia merasa cemburu yang tak masuk akal. Ketakutan bahwa aku akan menikah lagi setelah cerai membuat pikirannya gelap. Aku tidak ingin ada lelaki lain yang menyentuhmu. Rahimmu harus tetap jadi milikku walaupun kita berpisah, katanya lirih. Melalui gurunya, seseorang yang ia temui saat dinas luar kota, ia belajar ritual pengikat menggunakan media pribadi. Ia mengumpulkan rambutku, foto, dan bahkan bekas darah haidku yang ia ambil diam-diam dari pembalut saat aku tidak sadar. Media itu kemudian digunakan dalam ritual pembacaan mantra dan penguncian dengan jin pendamping. Meskipun matanya tampak menyesal, tidak ada pembenaran yang dapat memaafkan apa yang telah ia lakukan. Ia mengaku bahwa awalnya ia hanya ingin menjaga ikatan agar tetap ada koneksi emosional, tapi ia tak sadar bahwa ritual itu melibatkan jin pengikat dan menyebabkan gangguan fisik dan spiritual. Ia menangis, tapi aku tak bisa menangis bersamanya karena air mataku sudah habis sejak malam-malam di mana tubuhku menggigil saat ayat-ayat suci dibacakan. Ia berkata, "Aku melihatmu tersiksa. Aku tahu jin itu makin agresif. Aku mencoba menghentikannya, tapi aku tak punya ilmu. Maaf, aku egois." Sesi ruqyah terakhir yang kulakukan sebelum pertemuan ini memperlihatkan manifestasi jin yang menyerupai wajah mantan suamiku. Ia berkata dalam suara berat, "Aku diikat oleh dendam yang dibisikkan oleh lelaki itu. Aku tak pergi karena janji sudah dibuat." Ruqyah berlangsung hingga tubuhku lemas. Jin itu belum sepenuhnya lepas. Tapi kini setelah pengakuan sang mantan, aku punya potongan puzzle yang hilang, asal sihir dan niat di baliknya. Aku menatap mantan suamiku dengan penuh ketegasan. "Kamu mungkin merasa ini cinta, tapi yang kamu lakukan adalah bentuk penguasaan tubuh yang tidak halal. Kamu mengikatku bukan dengan akad, tapi dengan amalan gelap." Dia mengangguk pelan. "Aku tahu, aku sudah berhenti. Tapi jin itu bilang dia tak bisa pergi kecuali kamu sendiri yang memutus." Aku menjawab tegas, "Aku akan memutusnya dengan izin Allah. Bukan karena kamu mengaku salah, tapi karena aku harus bebas." Mantan suamiku meminta kesempatan untuk bertaubat. Ia mengatakan telah berhenti berhubungan dengan gurunya dan telah mulai sholat kembali. Tapi aku tahu taubat sejati bukan hanya niat. Ia perlu konsistensi dan keberanian untuk melepaskan seluruh bekas dosa yang pernah dilakukan. Aku tak berniat kembali padanya, tapi aku memaafkan. Bukan demi dia, demi diriku sendiri. Kalimat penting dalam bab ini, aku ingin kau tetap milikku, meski dunia sudah menolak kita. Dan aku balas dalam hati, aku tetap milik Allah, bahkan saat dunia mengikatku dengan sihir. Pengakuan dari mantan suamiku adalah pil pahit yang harus kutelan. Tapi ia juga adalah titik terang bahwa ada alasan di balik semua mimpi buruk dan sakit fisik yang tak kunjung reda. Aku kini tahu siapa yang memanggil jin itu. Aku tahu media apa yang digunakan, dan aku tahu jin itu beroperasi dengan persetujuan manusia yang kehilangan akalnya karena cinta yang berubah menjadi kuasa. Dengan pengakuan ini, aku lebih kuat dalam ruqyah. Aku tahu apa yang harus diputuskan. Dan yang paling penting, aku tahu rahimku bukan tempat dendam. Ia adalah tempat kehidupan yang akan kembali bersinar. Hari itu, langit pagi seolah lebih berat dari biasanya. Di dalam hatiku ada gemetar yang tak bisa dijelaskan. Ruqyah pertama akan dimulai. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu ini adalah momen penting. Pertarungan antara cahaya dan bayang-bayang dalam tubuhku sendiri. Ustadz yang akan meruqyah datang bersama 2 muridnya. Ruang tamu rumahku disulap menjadi tempat ibadah. Lantai dibersihkan, sajadah dibentangkan. Aku diminta duduk dengan tenang, membaca istighfar dalam hati. Sebelum kami mulai,
kata Ustadz. Tanamkan niat bahwa kamu ingin bebas. Jin tidak akan pergi jika kamu masih memiliki keterikatan batin, bahkan dalam bentuk trauma atau kerinduan terhadap masa lalu. Kata-kata itu menusuk hatiku. Mungkin sebagian diriku masih belum sepenuhnya merelakan. Tapi aku menunduk, berbisik dalam hati. Ya Allah, bebaskan aku. Bukan hanya dari jin, tapi dari semua belenggu yang pernah aku panggil sendiri. Ustadz mulai membaca surah Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan ayat kursi, lalu surah Al-Baqarah. Getaran di ruangan mulai terasa. Dinding seakan menyerap suara dan udara menjadi lebih berat. Saat Ustadz membaca surah Al-Mu'minun, ayat 115 hingga 118, tubuhku mulai bereaksi. Tanganku bergetar, nafasku semakin pendek. Mataku terpejam rapat, namun bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan di benakku. Bayangan itu melilit perutku, mengikat rahimku dengan tali merah. Aku mulai menangis, bukan karena takut tapi karena rasa sakit yang muncul dari perut bagian bawah, lebih tajam dari sebelumnya. Tiba-tiba, suara berat keluar dari kerongkonganku. Bukan suaraku, suara itu serak, dingin dan penuh ejekan. Dia milik kami. Rahimnya sudah dikunci atas nama dendam dan rasa cinta. Murid Ustadz langsung memperkuat bacaan. Surah Al-Falaq dan An-Nas mulai dibacakan berulang kali. Tubuhku semakin bergetar, seperti ada energi yang ingin keluar tapi tertahan. Aku tidak sadar lagi, tapi menurut kesaksian Hani yang menyaksikan, mataku sempat terbuka lebar tapi tidak melihat. Lidahku menjerit dengan bahasa yang tak pernah kupelajari. Dan tubuhku menegang seperti ditarik oleh tali dari 4 arah. Ustadz tetap tenang. Ia mendekatkan tangannya ke arah perutku dan membaca ayat khusus. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Saat ayat itu dibacakan, tubuhku tersenjak. Lalu terdiam. Setelah ruqyah mereda, Ustadz mengatakan bahwa jin yang merasuk dalam tubuhku adalah jin pengikat yang dikirim melalui sihir oleh mantan suamiku. Jin itu telah menetap selama berbulan-bulan dan mengklaim rahimku sebagai tempat energi ikatan. Menurut Ustadz, jin semacam ini tidak hanya menempel, tapi ikut menyatu dalam emosi, rasa trauma, dan kenangan buruk. Ia tidak bisa diusir sepenuhnya kecuali jika pintu masuknya ditutup. Aku bertanya, apa pintu masuk itu? Ustadz menjawab, rasa sakit yang kau pelihara, ketakutan terhadap masa depan, dan dendam terhadap masa lalu. Setelah ruqyah pertama selesai, tubuhku terasa ringan tapi lemas. Seperti habis menjalani operasi jiwa. Tapi ada satu perbedaan besar. Rasa nyeri di rahimku mulai menurun drastis. Sejak pagi itu, aku bisa berjalan tanpa menahan sakit. Menstruasi yang sebelumnya nyaris tak datang, kini mulai menunjukkan siklusnya. Malam hari, aku bermimpi. Bayangan hitam yang selama ini berdiri di sudut ruangan mulai berjalan menjauh. Ia tidak bicara, hanya menoleh sesaat dan kemudian lenyap dalam cahaya redup. Aku bangun dengan air mata. Bukan karena takut, tapi karena harapan mulai tumbuh. Jin belum pergi seluruhnya, tapi ia sudah lemah, dan aku sudah memulainya. Tubuhku bukan tempat dendam. Tubuhku adalah rumah bagi cahaya, bukan bayangan. Ustadz memberi saran
agar ruqyah dilakukan rutin setiap minggu, minimal 3 sesi tambahan. Selain itu, ia meminta agar aku memperbanyak membaca Surah Al-Baqarah setiap malam Jumat, Surah Al-Mulk sebelum tidur, zikir pagi dan petang dari sunnah. Ia juga menyarankan mandi air ruqyah yang telah dibacakan ayat-ayat suci agar jin yang melekat secara energi bisa lepas dari pori-pori tubuh. Ruqyah pertama bukan akhir. Ia adalah awal dari pertarungan panjang yang tidak hanya melibatkan ayat-ayat suci, tapi juga kekuatan batin dan niat untuk pulih. Jin itu belum benar-benar pergi, tapi kini aku tahu bagaimana rasanya disentuh cahaya. Dan aku tahu setiap ayat yang dibaca bukan hanya doa, tapi juga pedang yang menebas ikatan gaib. Setiap malam kini kuisi dengan doa. Ya Allah, biarkan tubuhku kembali menjadi milik-Mu, bukan milik mereka yang pernah membelenggu kecintaan dengan sihir. Ruqyah pertama telah membuka satu pintu terang dalam gelap hidupku. Nyeri yang selama ini menetap di rahim mulai melemah. Mimpi buruk tak seintens dulu. Tapi satu hal tetap tidak berubah. Kehadiran jin yang bersemayam di tubuhku masih bertahan. Bahkan ia mulai menunjukkan wujud dan suara yang semakin jelas. Lebih menyerupai sosok yang dulu sangat kukenal. Malam itu, aku tidur dengan posisi miring ke kanan, seperti anjuran Rasulullah. Ayat-ayat ruqyah telah kubaca. Air zam-zam ku teguk dengan doa agar tubuhku benar-benar milik Allah. Namun, mimpi kembali menghampiri. Aku berada di ruang tamu rumah masa laluku. Di sana, duduk seorang pria mengenakan baju koko dan peci putih. Wajahnya familiar, seperti mantan suamiku. Tapi matanya merah, senyumnya dingin. Ia bicara tanpa suara. Aku bukan jin biasa. Aku terikat karena cinta penuh dendam. Kau tidak bisa melepaskan ikatan ini semudah itu. Aku mencoba berdiri dan berlari, tapi tubuhku tak mampu bergerak. Tali merah menjalar dari lantai, melingkar di perutku, mengikat rahimku. Tiba-tiba, sosok itu berubah. Dari manusia menjadi siluet kelam, lalu menjadi asap yang masuk ke tubuhku. Aku terbangun dengan teriakan. Nafasku berat. Dahi dan punggung basah oleh keringat. Tubuhku menggigil dan rasa nyeri di perut kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Karena kondisiku memburuk, Ustadz menyarankan sesi ruqyah kedua dipercepat. Kali ini, ruangan tempat ruqyah dipenuhi aroma minyak bidara dan lantunan murattal surah Al-Baqarah sejak pagi. Aku duduk di tengah, lebih siap dan lebih berani. Saat bacaan ruqyah dimulai, tubuhku kembali bereaksi. Suara berat keluar dari kerongkonganku, suara yang bukan milikku. Kalian pikir dia bisa bebas? Ikatan ini bukan sihir biasa. Ini sumpah dendam cinta yang kutanamkan dalam rahimnya. Suara itu membuat para muhid Ustadz memandang satu sama lain. Ustadz memperkuat bacaan. Tanganku mulai bergerak sendiri, meronta seperti berusaha melepaskan sesuatu. Ketika Ustadz membaca, mereka belajar sesuatu yang membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat. Jin berteriak melalui suaraku. Aku tidak bisa pergi. Dia memanggilku lewat air matanya. Dia menyimpan sakitnya, dan itu adalah pintu untukku. Ustadz menghentikan bacaan sejenak dan berbicara langsung. Wahai makhluk Allah, jika kau tidak memiliki izin syar'i untuk berada di tubuhnya, maka keluarlah dengan kemuliaan atau dipaksa dengan ayat-ayatnya. Jin diam sesaat, lalu berkata, dia menyimpan trauma. Aku adalah bayangan dari rasa bersalahnya. Aku adalah luka yang ia pelihara. Saat mendengar itu, air mataku mengalir sendiri. Kata-katanya menyentuh bagian terdalam jiwaku. Mungkin benar,
Selama ini aku belum sepenuhnya memaafkan masa lalu. Rasa sakit, pengkhianatan dan rasa harga diri yang dirampas, semuanya masih menetap. Ustadz pun berkata padaku, meskipun aku dalam keadaan separuh sadar. Maafkanlah masa lalu. Bebaskan dirimu, maka makhluk ini akan kehilangan cengkramannya. Setelah ruqyah selesai, tubuhku lunglai. Tapi saat tersadar penuh, aku duduk dan memejamkan mata. Dalam hati, aku berkata, "Ya Allah, aku maafkan dia. Aku maafkan diriku sendiri. Aku maafkan semua rasa kekecewaan, luka, dan penyesalan yang pernah kutampung. Aku ingin bebas." Sejak malam itu, aku mulai menulis setiap rasa sakit yang pernah kurasakan di lembaran kertas, lalu membacanya keras-keras. Setelah itu, kubakar satu persatu sebagai simbol pelepasan. Namun jin belum pergi. Seminggu kemudian, mimpi itu kembali. Kali ini dia tidak menyerang, hanya duduk dan menatapku. Ia berkata, "Kau mulai kehilangan aku, tapi ingat, aku lahir dari luka yang kau pelihara terlalu lama." Aku menjawab dalam mimpi, dengan suara hati. "Luka itu sudah kututup. Kau tidak punya hak tinggal di tubuhku." Bayangan itu mulai memudar, tapi belum lenyap. Ia hanya melemah, dan aku tahu masih ada tahap yang harus dijalani. Ruqyah ketiga dijadwalkan minggu depan, tapi sebelum itu, aku terus memperkuat diri. Setiap malam salat tahajud, membaca zikir pagi dan petang, dan berusaha ikhlas terhadap masa lalu. Tubuhku mulai stabil. Menstruasi kembali normal. Rasa nyeri berkurang. Tapi kadang ada gejala kecil. Sesak nafas mendadak, mimpi tentang kamar gelap, dan suara tangis bayi tanpa sumber. Ustadz menyebut itu sebagai residu jin yang belum sepenuhnya lepas. Ini bukan akhir dari pertempuran, tapi permulaan kemenangan yang sesungguhnya. Jin memang menolak pergi, tapi tubuhku kini tak lagi menyerah. Aku sudah mulai berdiri dalam cahaya. Dan aku tahu, semakin aku memperkuat iman, semakin jin itu kehilangan pijakannya. Aku bukan jin biasa. Aku terikat karena cinta penuh dendam. Dan jawabanku, aku bukan wanita biasa. Aku dilindungi oleh cinta Allah yang tak bisa dikalahkan sihir. Dua minggu telah berlalu sejak ruqyah pertama. Gejala berkurang, tapi masih ada sisa-sisa gelap yang bersembunyi. Jin itu belum pergi. Ia hanya diam, mengintai dari dalam, seperti racun halus yang menunggu celah kelemahan untuk kembali menguasai. Aku tahu, ini belum selesai. Maka atas saran ustadz pertama, aku berkunjung ke ustadz lain yang memiliki pengalaman lebih dalam menangani sihir pengikat wanita. Namanya Ustadz Raffi, seorang praktisi ruqyah syariah yang telah menghadapi berbagai kasus sihir rumah tangga, termasuk jin pengikat rahim. Ruqyah kedua dilakukan di pesantren kecil yang sunyi di pinggir kota. Ruangannya bersih, diisi rak kitab dan sajadah. Tidak ada hiasan mistik, hanya lantunan muratal surah Al-Baqarah sejak subuh. Sebelum sesi dimulai, Ustadz Raffi berkata, "Jin pengikat wanita berbeda dari jin umum. Mereka melekat bukan hanya pada tubuh, tapi pada kenangan, luka, dan rasa cinta yang tersesat. Untuk mengusirnya, kita harus menghapus energi sihir dan emosinya sekaligus." Aku menunduk. Aku tahu ini akan sulit. Ruqyah dimulai dengan bacaan ayat-ayat yang berfungsi sebagai pemutus ikatan sihir, surah Al-Baqarah 2 ayat 102, kisah Harut dan Marut,
Surah Yunus 10 ayat 81-82, kisah sihir Fir'aun, Surah Al-A'raf 7 ayat 117-119. Saat ayat ini dibacakan, tubuhku mulai bergetar hebat. Mataku terpejam, tapi bayangan muncul. Tali merah yang dulunya melilit rahimku kini mulai retak. Aku melihat tangan gelap berusaha mengikatnya kembali, namun cahaya dari bacaan ayat menghancurkannya. Tiba-tiba suara berat keluar dari kerongkonganku. Kalian boleh bacakan 1000 ayat, tapi dia masih milikku. Ikatan ini ditulis dengan darah cinta dan dendam. Ustadz memperkuat bacaan, kini dengan ayat kursi dan al-falak. Dan dari kejahatan perempuan tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Quran Surah Al-Falak ayat 4. Tubuhku mulai kejang, perutku terasa ditarik dari dalam. Aku mendengar suara tangisan bayi, jeritan halus, dan bisikan yang mengatakan, rahimnya tidak akan digunakan siapapun. Aku adalah penjaga masa lalunya. Ustadz Raffi memberi isyarat kepada muridnya untuk membaca doa penghancur sihir sambil mengusap air ruqyah di bagian perutku. Tubuhku semakin bergoyang, seperti ingin lepas dari ikatan tak kasat mata. Ustadz berkata keras, rahim ini bukan milik jin, bukan milik mantan suami. Ini milik Allah. Keluar kalian dengan kehinaan. Jin menjawab melalui suaraku. Aku mengikatnya demi dia. Lelaki itu ingin dia tetap miliknya, bahkan dalam kesendirian. Aku menangis. Di dalam hati, aku berkata, aku bukan milik siapapun kecuali Allah. Kalimat penting ini mulai mengalir dalam diri. Ikatan sihir hanya menang jika hati kita terikat pada makhluk, bukan pada Tuhan. Dalam kondisi setengah sadar, aku melihat wujud jin itu berubah. Dari siluet hitam menjadi sosok menyerupai mantan suamiku. Namun dengan mata menyala dan tubuh dibalut kain merah. Ia membawa gulungan kertas bertuliskan namaku, lalu membakarnya. Ustadz berkata, itu simbol pengakhiran sihir. Jin mulai kehilangan kekuatannya karena ikatan emosionalmu telah diputus. Tubuhku tiba-tiba terasa hangat, nafasku teratur, dan suara jin makin lemah. Terakhir ia berkata, aku kalah, bukan karena ayatmu, tapi karena ia berhenti mencintaiku. Setelah sesi selesai, tubuhku seperti bangkit kembali. Rasa sakit di rahim hilang, bahkan perutku terasa kosong dari tekanan. Aku berjalan pelan tapi tegap. Dalam hati aku tahu, sebagian besar jin telah lepas, dan kini sisanya tinggal proses pembersihan energi. Ustadz menyarankan untuk terus membaca Surah Al-Mulk setiap malam, Surah Al-Baqarah setiap Jumat malam, zikir pagi dan petang. Ia juga berkata, wanita yang mampu melawan jin sihir adalah wanita yang berdamai dengan masa lalu dan memeluk masa depannya dengan iman. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku merasa tubuhku benar-benar milikku. Ruqyah kedua adalah proses penuh keajaiban spiritual. Jin telah mengaku kalah. Ikatan sihir yang dibentuk dengan cinta kelam mulai hancur. Dan aku mulai mencintai diriku sendiri dengan cahaya dan bukan dendam. Sihirnya kuat, tapi tidak lebih kuat dari wanita yang memilih memaafkan, memutus ikatan, dan kembali kepada Allah. Setelah ruqyah kedua yang mengguncang seluruh tubuh dan jiwa, aku mulai merasakan ruang kosong yang tenang dalam diriku. Tidak seperti sebelumnya, di mana kesunyian justru penuh ancaman, kini keheningan adalah sahabat. Bayang-bayang yang dulu menggigilkan tubuh tak lagi muncul sesering itu. Namun aku tahu, pertarungan belum sepenuhnya selesai. Jin itu mulai lepas, tetapi bekasnya masih menempel di emosi dan ruhani. Dan aku menyadari, senjata terakhir yang harus kugunakan adalah senjata paling sunyi namun paling tajam. Doa dan taubat. Menyusun langkah pertama ke atas sajadah. Malam itu aku memutuskan untuk memulai kembali sholat tahajud. Bukan karena ingin mendapatkan sesuatu,
tapi karena aku ingin menyembuhkan luka yang selama ini bersemayam dalam sujudku. Aku bangun pukul 3. Air wudhu yang menyentuh kulit terasa menyegarkan, seperti sentuhan langit di dahi yang penuh beban. Di atas sajadah, aku duduk dengan tubuh lunglai, tapi hatiku bangkit. Kubuka dengan istighfar, lalu membaca surat Yasin sambil menangis. Di rakaat pertama tahajud, air mataku mengalir. Bukan karena sakit fisik, melainkan karena rasa malu pada Allah. Ya Allah, aku menyimpan luka ini terlalu lama. Aku mengizinkan rasa sakit tumbuh dan menjadi pintu bagi makhluk yang Kau tak ridhoi. Ampuni aku. Bersihkan aku. Setiap malam aku isi dengan zikir. Astagfirullah 100 kali, Ya Latif 40 kali, dan membaca Al-Falaq serta An-Nas sambil mengusap bagian rahim. Anehnya, rumah yang dulu terasa sesak kini mulai terang. Aroma lembut hadir setiap kali aku selesai sholat. Tidak ada lagi suara bisikan. Tidak ada lagi mimpi darah dan tali merah. Yang ada hanya ketenangan. Dan itu adalah bukti bahwa jiwa yang berserah tidak bisa diganggu oleh energi kegelapan. Ustadz berkata saat kujelaskan perubahan ini. Makhluk gaib tidak tahan berada di rumah yang diisi doa, cinta, dan taubat. Mereka hidup di ruang dendam. Jika ruang itu kau tutup, mereka akan pergi sendiri. Di antara sholat dan tangis, aku mulai menulis kembali. Tapi kali ini bukan jurnal rasa sakit, melainkan surat cinta kepada diriku sendiri. Kepada diriku yang dulu hancur, aku ingin kamu tahu bahwa semua luka yang kau simpan tidak sia-sia. Mereka mengajarkanmu bahwa tubuhmu adalah tempat suci, bukan tempat dendam. Kamu berhak sembuh. Kamu berhak merdeka. Menulis ini seperti menegaskan kepada tubuh dan ruhani bahwa aku bukan korban, tapi penyintas. Aku bukan hanya wanita yang diruqyah. Aku adalah wanita yang belajar mencintai Allah dalam luka, bukan hanya dalam nikmat. Suatu malam aku kembali bermimpi. Kali ini jin itu tidak menyerang. Ia berdiri jauh, tampak kecil dan tak berdaya. Ia berkata pelan, "Kau sekarang bersinar terlalu terang. Aku tidak bisa mendekat." Lalu ia memudar seperti kabut yang tersapu cahaya fajar. Aku bangun dengan hati lapang. Tidak ada sesak, tidak ada tangisan. Hanya rasa syukur. Aku tahu, jin itu telah kalah. Bukan karena ayat semata, tapi karena aku akhirnya memutuskan berdamai dengan diriku sendiri. Dosa masa lalu dibersihkan dengan air mata taubat. Dan aku menambahkan, dan jiwa yang menerima cahaya tidak bisa digelapkan oleh dendam. Menutup pintu dengan pemahaman tauhid. Aku mendalami kembali makna tauhid, bahwa tidak ada makhluk, tidak ada jin, tidak ada lelaki, tidak ada sihir yang punya kuasa atas tubuh dan jiwa kecuali Allah. Tauhid bukan hanya diucap, tapi dirasa. Dalam setiap denyut nadi, dalam setiap helaian nafas. Aku belajar bahwa taubat bukan sekedar pengakuan salah. Ia adalah perubahan arah. Dan perubahan arah bukan sekedar meninggalkan masa lalu, tapi membangun masa depan yang lurus. Ustadz Raffi berkata dalam kajian terakhirku, wanita yang menguatkan tauhid akan menjadi medan magnet cahaya. Jin tidak tahan di dekat orang yang hatinya penuh Allah. Berikut bacaan yang kini menjadi rutinitasku setiap hari. Surah Al-Baqarah ayat 1-5 dan 285-286. Surah Al-Mulk sebelum tidur. Ayat kursi setiap kali keluar rumah. Zikir pagi subhanallah wa bihamdih 100 kali. Zikir petang ya Hafiz dan ya Salam 33 kali. Kata Ustadz, jika wanita menjadikan doa sebagai nafas maka tubuhnya tidak akan bisa disentuh oleh energi kegelapan. Maka aku bernafas dalam zikir. Aku tidur dalam kalimat suci. Aku berjalan dalam pengharapan. Kini aku tidak lagi mencari siapa yang menyakitiku. Aku tidak lagi terobsesi untuk tahu wujud jin atau cara mengusir mereka. Karena aku tahu,
Mereka hanya bisa tinggal jika aku mengizinkan luka menjadi rumah bagi dendam. Aku memutuskan membuka rumah bagi cahaya. Dan cahaya itu datang lewat doa, lewat air mata, lewat sujud panjang di malam sunyi. Aku tidak sembuh karena ruqyah saja, tapi karena aku memilih mencintai Allah lebih daripada rasa sakitku. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela kamar dengan kelembutan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tidak ada bayangan, tidak ada suara bisikan, tidak ada nyeri yang menusuk dari dalam tubuh. Yang tersisa hanyalah keheningan yang penuh makna. Tubuhku yang dulu menjadi medan perang antara cinta, sihir, dan dendam, kini menjadi rumah bagi ketenangan. Aku menyadari, inilah saatnya menyebut satu kata yang selama ini terasa mustahil. Bebas. Sesi ruqyah terakhir dilakukan bukan di rumah, bukan di pesantren, tapi di dalam hatiku sendiri. Ustadz Raffi berkata padaku saat sesi sebelumnya, ruqyah terakhir tidak dilakukan oleh kami, tapi oleh kamu sendiri. Kemenangan sejati lahir dari kesadaran spiritual yang berserah total. Maka aku bersujud di tengah malam di atas sajadah yang sudah basah oleh doa. Aku membaca ayat-ayat Al-Quran bukan dengan suara keras, tapi dengan ruh yang menyatu. Saat ayat kursi terlantun, aku merasakan gerakan lembut dalam perut, bukan sakit, tapi seperti pelepasan energi. Saat membaca, kami tidak menjadikan Al-Quran ini untuk menyusahkanmu. Quran Surat Toha ayat 2. Air mataku mengalir, dan tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang keluar dari tubuhku, tidak terlihat, tidak terdengar, namun sangat nyata. Malam setelah ruqyah mandiri itu, aku bermimpi. Aku berjalan di lorong gelap yang panjang. Di ujungnya ada pintu kayu tua yang terbuka. Di baliknya, bayangan jin berdiri. Ia tidak menyerang. Ia hanya berkata, "Kau memilih jalan yang tidak bisa kuikuti. Maka aku pergi." Pintu itu menutup pelan. Dan tiba-tiba lorong itu dipenuhi cahaya. Bayangan lenyap, udara segar, dan aku berjalan keluar dengan tubuh yang ringan. Saat bangun, aku tahu, jin itu telah pergi sepenuhnya. Aku sujud syukur, tidak hanya karena terbebas dari makhluk itu, tapi karena aku berhasil merangkul diriku sendiri, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang kembali kepada Tuhannya. Dokter yang dulu mengatakan tubuhku sehat, kini mengkonfirmasi bahwa fungsi hormon dan sistem reproduksiku benar-benar stabil. Siklus menstruasi teratur, tidak ada nyeri berlebih, bahkan kondisi psikis yang dulu mengganggu telah hilang sepenuhnya. Apa yang kamu lakukan? Kamu terlihat seperti orang yang lahir kembali, kata dokter dengan semeringah. Aku hanya menjawab pelan. Saya memilih untuk sembuh. Dari dalam. Kalimat itu bukan sekedar jawaban, tapi definisi hidup baru. Di hari Jumat yang cerah, aku melakukan sholat duha, lalu duduk di taman kecil belakang rumah. Kulihat bunga-bunga yang dulu layu, kini mekar. Kulihat burung-burung yang dulu jarang datang, kini bersiul dengan riang. Bahkan suara angin seolah membawa salam hangat dari langit. Aku menulis di jurnal terakhir. Aku dilahirkan sekali oleh ibu, dan sekali lagi oleh penderitaan. Tapi kelahiran ketigaku terjadi saat aku memaafkan, mencintai, dan bersujud dengan cinta yang tidak lagi tergantung pada manusia. Kini, aku mulai menata hidup.
tidak lagi dicekam oleh rasa takut, tidak lagi dibayangi oleh sihir dan dendam masa lalu. Aku mengambil kelas tafsir Al-Quran, menulis buku tentang perjalanan ruqyah, dan bahkan mulai berbicara di komunitas wanita tentang perlindungan spiritual dan hak tubuh sendiri. Aku berkata kepada peserta dalam seminar kecil, kita boleh lemah, tapi kita tidak boleh menyerah. Tubuh kita adalah amanah. Jangan biarkan siapapun, baik manusia maupun jin, menguasainya selain Allah.